Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Ayunanda, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 Universitas Syah Kuala. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan kembali materi kelompok sebelumnya yang berjudul intelijensi. Nah, yang pertama ada pengertian intelijensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut David Wechsler, ia mengatakan bahwa intelijensi adalah keseluruhan kapasitas atau global individu untuk berpikir, bertindak secara rasional, dan menangani lingkungan secara efektif. Istilah keseluruhan atau global individu digunakan karena terdiri dari elemen atau kemampuan yang meskipun tidak sepenuhnya itu independen, tetapi secara kualitatif dia terdiferensialkan. Nah, kemudian ada William Stern. Ia mengemukakan bahwa intelijensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini William Stern berpendapat bahwa sebenarnya sebagian besar intelijensi seseorang itu tergantung kepada dasar dan turunan, di mana pendidikan dan lingkungan itu tidak terlalu berpengaruh kepada intelijensi seseorang. Nah, dari dua pendapat ahli yang di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa intelijensi berarti kecerdasan, kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah, memproses sesuatu hal, dan cara ia dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian kita akan melihat ciri-ciri dari intelijensi. Yang pertama ada menyingkirkan tanggapan dan ingatan yang tidak perlu. Lalu yang kedua ada melakukan pemecahan masalah secara cepat dan tepat. Yang ketiga, cara pemecahan masalah haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Nah, yang keempat, intelijensi adalah kemampuan mental yang dilakukan seseorang secara rasional. Lalu yang kelima, banyak atau sedikitnya masalah yang dihadapi seseorang itu tetap menjadi masalah baru oleh pribadi tersebut. Nah, yang keenam, masalah yang dihadapi seseorang itu mengandung satu tingkat kesulitan yang berhubungan dengan pribadi orang tersebut. Dan masih banyak lagi ciri yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat macam-macam bentuk intelijensi. Yang pertama ada verbal linguistik, di mana itu berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa, baik itu kegiatan membaca dan menulis. Lalu yang kedua ada logical matematik. Ini berhubungan dengan cara berpikir ilmiah, baik itu menggunakan angka-angka atau simbol, atau menghubungkan gabungan potongan informasi yang terpisah. Yang ketiga ada visual spasial. Ini berhubungan dengan kegiatan seperti melukis, menggambar, atau memahat. Yang keempat ada kinestik tubuh. Ini intelijensi yang berhubungan dengan kemampuan tubuh dalam mengekspresikan perasaannya, disebut juga sebagai bahasa tubuh atau body language. Nah, yang kelima ada ritme musikal. Intelijensi ini berhubungan dengan kemampuan tubuh dalam menemukan pola-pola irama, nada, atau peta yang berhubungan dengan bunyi-bunyian. Yang keenam ada intrapersonal. Ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan pengetahuan diri. 7. Interpersonal. Kecerdasan ini berhubungan dengan keterampilan atau kemampuan manusia dalam bekerja sama. Dan yang terakhir 8. Intelijensi emosional. Ini adalah kecerdasan atau kemampuan manusia ketika ia baik dalam memahami perasaan orang lain dan tentu ia akan baik memahami perasaan dirinya sendiri. Kemudian ada 5 faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama ada pembawaan, yaitu sifat yang ia bawa dari lahir. Yang kedua ada kematangan, ini berhubungan dengan usia seseorang. Yang ketiga ada pembentukan, yaitu dari faktor internal atau eksternal. Yang keempat ada minat, dan yang kelima ada kebebasan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.